Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang Cultural Studies atau kajian budaya. Kemarin kita sudah membahas tentang teknologi, sekarang saatnya kita bahas tentang politik. Nah, apa hubungan antara budaya dan politik? Dua hal yang seringkali dianggap terpisah, padahal sebenarnya punya kaitan yang sangat erat. Pernah nggak teman-teman bertanya-tanya bagaimana film, musik, dan media sosial itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang politik? Atau bagaimana suatu negara bisa memperluas pengaruhnya tanpa perang hanya dengan budaya yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk budaya pop misalnya. Lihat bagaimana Amerika tidak perlu harus menjajah, tapi dia bisa menguasai alam pikir orang-orang Indonesia. Bagaimana Korea Selatan bisa menguasai anak-anak muda kita tanpa harus melakukan invasi militer. Nah, dalam video ini kita akan mengupas bagaimana budaya digunakan dalam politik, mulai dari propaganda hingga soft power, dan bagaimana semua itu kemudian membentuk dunia tempat kita hidup hari ini. Teman-teman, di dunia modern, politik tidak hanya terjadi di parlemen, di gedung-gedung DPR, atau dalam kampanye-kampanye politik seperti waktu mau pemilu, atau seperti pada saat mau pilkada. Ternyata, politik itu ada di mana-mana. Politik itu ada di dalam film, politik itu ada di dalam musik, terkandung dalam iklan, bahkan parodi-parodi atau meme-meme yang kita bagikan di media sosial. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena budaya itu kan membentuk cara kita melihat dunia kan. Budaya kan membentuk cara kita melihat dunia. Dan cara kita melihat dunia menentukan bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita memilih dan berperilaku dalam dunia politik. Sebagai contoh, kita sering melihat ada film di mana Amerika misalnya itu menggambarkan pahlawan sebagai penyelamat, pahlawan-pahlawannya, tentara-tentaranya sebagai penyelamat dunia. Secara tidak langsung kita sedang membangun satu fakta dalam pikiran kita bahwa Amerika itu adalah negara yang kuat dan berhak untuk campur tangan dalam urusan global. Nah, ini kan politik. Jadi Amerika ingin menegaskan perannya memonopoli dunia tapi lewat film yang mewajarkannya. Atau misalnya teman-teman lihat pendengar tentang iklan lagu atau lagu-lagu nasionalis atau iklan-iklan politik yang menggunakan gambar atau menggunakan musik yang emosional yang membangun rasa kebanggaan nasionalisme Indonesia, tapi juga sekaligus membangun ketakutan masyarakat bila mana negara tidak dijaga. Nah, ini kan juga politik dilakukan lewat budaya. Atau misalnya dalam bidang media sosial. Dalam media sosial kita lihat bagaimana propaganda itu dilakukan secara digital, baik oleh para buzzer, baik oleh pemerintah, atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencoba mempengaruhi opini publik misalnya. Ketika ingin melawan negara, ya bangunlah opini publik bahwa negara tidak berfungsi. Bila ingin menguatkan nasionalisme, maka negara membangun tayangan-tayangan, konten-konten yang membangun rasa kepemilikan atas negara ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu konsep yang paling terkenal dalam politik budaya. Dalam politik budaya kita kenal konsep propaganda. Propaganda adalah senjata budaya yang kuat ya. Atau budaya dijadikan senjata yang cukup kuat, yaitu propaganda. Sederhananya, propaganda itu merupakan cara menyebarkan informasi secara sistematis untuk mempengaruhi opini dan pikiran publik yang kemudian nanti akan berujung pada perilaku publik yang diinginkan.
propaganda itu sendiri bukan hal yang baru. Propaganda sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kuno. Para penguasa sudah menggunakannya untuk membangun citra mereka di hadapan masyarakat. Misalnya di sejarah kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi ya. Kalau teman-teman perhatikan, peninggalan sejarah dari bangsa Romawi kan adalah patung-patung kaisar ya, patung-patung tokoh-tokoh politik ya. Bukan patung orang-orang biasa itu. Patung-patung itu kan masih ada ya. Bukan hanya Romawi ya, di Majapahit juga begitu. Patung-patungnya masih ada. Dan patung-patung itu dibuat untuk menunjukkan kekuatan mereka yang dipatungkan itu sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana. Lalu misalnya contoh sejarahnya ada juga di masa Perang Dunia misalnya. Kalau teman-teman perhatikan di Perang Dunia II, Nazi Jerman itu menggunakan film, menggunakan poster untuk membentuk kebencian pada kelompok tertentu, dalam hal ini Yahudi, dan bagaimana mereka bisa membangun dukungan untuk perang, dukungan dari rakyat, dari anak-anak muda Jerman untuk ikut berperang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika selama Perang Dunia Kedua, di mana mereka menampilkan sosok Kapten Amerika kan, untuk membangun keinginan anak-anak muda bergabung dengan militer. Kemudian di era Perang Dingin misalnya antara Amerika dan Uni Soviet ya, tahun 1960-an, 50-an sampai ya berakhir 90-an awal. Amerika dan Uni Soviet ini kan saling bersaing dalam menyebarkan propaganda, yaitu lewat film, lewat siaran-siaran radio, lewat literatur, dan bahkan lewat seni rupa. Itu di masa sejarah masa lalu ya. Bagaimana di zaman modern? Apakah propaganda masih bisa terlihat? Kalau di zaman modern agak unik. Propaganda itu tidak hanya datang dari negara, teman-teman, tapi juga dari korporasi atau perusahaan, dari media, dan juga dari individu. Misalnya media sosial itu digunakan untuk menyebarkan berita-berita yang memihak pada satu kelompok tertentu atau satu pihak tertentu atau pada individu tertentu, dan menyalahkan pihak yang lain atau memojokkan pihak yang lain. Media sosial juga digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax ya, yang palsu, black campaign misalnya, yaitu demi mencapai suatu tujuan tertentu lewat yaitu propagandanya tadi. Atau lewat film misalnya, atau serial televisi, kan sering menggambarkan kelompok tertentu sebagai yang baik dan kelompok tertentu dengan karakter ciri khasnya tertentu sebagai atau distereotipkan sebagai penjahat, kriminal misalnya. Kita sudah pernah bahas tentang black people di Amerika dalam frame film ya. Atau individu juga bisa melakukan propaganda, terutama mereka para influencer ya, di YouTube, di TikTok, bagaimana mereka mempengaruhi opini anak-anak muda, sadar ataupun tidak mereka sadari. Nah, dengan semakin canggihnya teknologi, propaganda tidak hanya berupa poster atau film, tapi propaganda juga dalam bentuk algoritma. Algoritma yang mengontrol apa yang kita lihat di internet. Misalnya kita sering sekali saja membuka konten tentang kosmetik, ya berikutnya kita akan terus-menerus dijejali dengan konten-konten yang sama. Algoritma seperti itu. Bayangkan propaganda dilakukan dengan cara yang sama. Lalu bagaimana kemudian negara-negara memanfaatkan budaya ya untuk memperkuat pengaruh mereka tanpa menggunakan propaganda secara terang-terangan. Ketika propaganda itu dilakukan secara terang-terangan ya kita sebut itu propaganda. Tapi kalau itu tertutup, tersembunyi, sangat halus, apa sebutannya? Sebutan bagi propaganda yang halus disebut sebagai soft power, kekuasaan yang halus.
Soft power itu mengandaikan bahwa budaya itu menjadi satu kekuatan politik. Istilah soft power ini sendiri awalnya diperkenalkan oleh seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat bernama Joseph Nye. Bagi Joseph Nye, soft power ini berbeda dengan hard power. Hard power itu berarti kekuatan ekonomi, kekuatan militer, itu hard power. Kalau soft power itu merupakan cara sebuah negara mempengaruhi dunia lewat budaya, lewat nilai-nilai dan diplomasi. Nah, kalau kita lihat contohnya jelas ya, Amerika Serikat itu menggunakan soft powernya lewat Hollywood dan musik-musik popnya. Atau misalnya Korea Selatan itu lewat K-popnya, lewat drakornya, drama Korea, di mana dia berhasil membangun citra positif di dunia lewat gelombang Hallyu, ya, atau meningkatkan pariwisata dan ekspor mereka. Akhirnya kan begitu banyak orang menggemari K-pop dan drama Korea, semua orang datang ke Korea, pariwisata mereka meningkat, kuliner mereka juga meningkat karena ekspor kuliner mereka juga kenceng tuh, karena semua orang menggemari kuliner Korea. Soft power juga bisa dilakukan lewat pendidikan dan beasiswa internasional. Nah, ini negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Jerman, Inggris itu melakukan soft power mereka lewat beasiswa dengan menarik pelajar dari seluruh dunia untuk belajar di universitas mereka, sehingga mereka sebenarnya menciptakan generasi yang kepalanya diisi oleh nilai-nilai mereka lalu dikembalikan ke negara masing-masing, sehingga nanti bisa menjadi homogen negara lain satu pikiran dengan negara yang sudah berhasil menanamkan nilai-nilainya dalam pendidikan. Soft power ini jauh lebih efektif sebenarnya daripada propaganda. Karena propaganda kan terang-terangan. Ketika terang-terangan, orang bisa langsung sensitif dan menutup dirinya dari propaganda. Dan soft power ini jauh lebih kuat daripada kekuatan militer. Karena orang yang menerima pengaruh dari kekuasaan itu, mereka tidak merasa terpengaruh. Dan mereka juga mengikutinya dengan sukarela, bukan karena dipaksa oleh kekuatan militer atau terpaksa oleh propaganda. Contohnya, banyak orang kan hari ini menyukai sekali budaya Korea Selatan, atau semua orang menyukai sekali budaya Amerika Serikat dibandingkan budaya negara-negara lain misalnya, atau negaranya sendiri. Nah, secara nggak langsung kan itu menyerap nilai-nilai mereka yang dibawa dalam film, musik, dan gaya hidup mereka, juga cara berpikir mereka untuk dibawa dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Maka kemudian batas antara Jakarta Selatan dan Jakarta yang lain itu, atau Yogyakarta dengan daerah-daerah di sekitarnya, itu bisa tampak sekali mana yang sangat Amerika dan Korea dan mana yang sangat Indonesia banget. Nah, teman-teman, saat ini budaya dan politik memang semakin sulit dipisahkan karena memang perkembangan teknologi semakin kuat ya, semakin maju. Kampanye politik sekarang lebih banyak, coba perhatikan, itu kan lebih banyak dilakukan di media sosial daripada di televisi atau koran kan, karena memang lebih kuat dampaknya di media sosial. Meme dalam bidang politik itu jadi lebih efektif daripada debat panjang yang membosankan. Algoritma di media sosial juga seringkali membuat kita hanya melihat informasi yang memperkuat keyakinan kita sendiri, sehingga menciptakan semacam echo chamber di mana kita tidak bisa melihat perspektif yang berbeda dari kita, karena memang yang disajikan kepada kita ya apa yang memang sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita mendukung tokoh A, ya begitu kita buka kontennya sekali, setiap hari kita dapat kisah, pikiran, dukungan pada sosok A. Sosok B sama sekali tidak pernah muncul dalam laman YouTube atau TikTok kita atau internet kita. Nah, budaya internet dan propaganda digital memang semua sudah menyadarinya ya hari ini. Makanya pemerintah dan kelompok politik kan menggunakan, bahkan membayar orang, selain untuk buzzer, dia juga menyiapkan bot dan troll untuk menyebarkan informasi-informasi yang
berkontribusi positif pada kepentingan mereka ya. Pada sisi yang lain, deepfake dan AI itu juga bisa ya menciptakan video palsu yang sangat meyakinkan tentang sosok A gitu, yang kemudian bisa di cancel culture karena kita nggak bisa lagi membedakan mana fakta dan mana manipulasi. Berita-berita palsu juga berkembang lewat AI dan deepfake. Video yang nggak ada bisa kita buat ada, misalnya tentang dua tokoh politik yang berseberangan, tiba-tiba bisa digambarkan dalam video itu mereka bisa bersatu, padahal itu cuma video bikinan AI. Nah, maka tidak heran ketika muncul satu adagium ya, bahwa siapa yang bisa mengontrol kebudayaan hari ini, itu dia akan mengontrol dunia. Platform misalnya seperti Google, Facebook, dan TikTok sebenarnya kalau mau digunakan itu punya pengaruh politik yang jauh lebih besar. Itu sebenarnya ya, kalau mau jujur, daripada banyak negara. Karena kan Google, Facebook, dan TikTok ini mengontrol informasi yang kita konsumsi, dan satu-satunya informasi kan sekarang sumbernya dari mereka. Jarang orang sekarang baca buku, jarang orang sekarang mencari tahu sendiri di luar internet. Maka kalau boleh dikatakan secara jujur, perusahaan teknologi itu punya kekuatan yang lebih kuat dari PBB bahkan, karena dia bisa mensensor dan dia bisa pada titik yang lain memperkuat narasi tertentu sehingga akan mempengaruhi opini publik secara global. Singkatnya, budaya ternyata bukan hanya soal seni, bukan hanya soal hiburan. Budaya ini alat politik yang sangat kuat, sadari itu teman-teman. Dan propaganda yang sudah kita kenali tadi itu sudah ada sejak zaman dulu, cuman bentuknya sekarang jauh lebih canggih dalam bentuk soft power. Sekarang kita bisa melihat di Indonesia orang-orang yang jauh lebih Amerika daripada orang Amerika, orang-orang yang jauh lebih Korea daripada orang-orang Korea. Bahkan kita bisa melihat wibu, orang-orang yang jauh lebih Jepang, lebih fanatik daripada orang Jepang. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.